hari ini adalah hari yang penuh makna karena kita menyaksikan bahwa hati kita telah menyelesaikan masa belajarnya di taman kanak-kanak ini. Masa yang penuh keceriaan, bermain dan tumbuh bersama. Kami bangga menjadi bagian proses mendidik anak-anak kami di usia emas ini. Saya mewakili komite sekolah ingin mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustazah yang telah mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada seluruh anak-anak kami. Untuk ikhlasnya, kerja kerasnya, sabarnya dalam membantu anak-anak kami. Mohon maaf, mungkin kami selaku wali murid banyak merepotkan, banyak berkomentar yang kurang berkenan di hati para ustazah. Kami mohon maaf. Ya Bun, jadi Bunda Ani dengan KB PAUD Nurul Faizin salah satu anggota kami di Kecamatan Makanan yang berjumlah 53 lembaga PAUD se-Kecamatan Makanan. Dan gurunya ada Kecamatan Makanan, guru PAUD-nya yang menjadi anggota PAUD adalah 205. Dan kami pengurus BIM PAUDI, saya didampingi Bunda Dita, bendahara saya, dan Umi Yamsiasi sebagai wakil saya. Kami mewadahi lembaga-lembaga dan guru-guru PAUD. Kami memperhatikan dan meningkatkan kompetensi guru-guru PAUD-nya, kemudian memikirkan pula kesejahteraannya. Jadi BIM PAUDI ini tidak hanya ada di Kecamatan Makanan saja. Jadi BIM PAUDI ini ada sampai seluruh Indonesia. Pengurus pusat, ada pengurus pusat, pengurus provinsi sampai Jakarta Timur sebagai pengurus daerah, dan paling bawah adalah pengurus ranting. Di atas pengurus ranting adalah pengurus PC atau kecamatan. Jadi saya tidak berpanjang lebar karena hari ini mungkin padat sekali acaranya. Saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang kelas B yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Mudah-mudahan di sekolah yang baru anak-anak lebih berprestasi, lebih menjadi soleh-solehah yang menurut kepada kedua orang tua dan kepada guru, dan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Amin. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka juga, kadang saya selalu sama anak-anak ya Bu, saya suka minum berdiri sengaja. Saya ingin tahu nih, yang diajarkan guru-guru ini mereka mengimplementasikan tidak? Ternyata betul Bu. Ketika saya minum berdiri, sudah murid-murid saya, Umi, kok minumnya sambil berdiri sih? Kan nggak boleh, minum itu harus duduk, makan harus tangan kanan. Wah, dari situ saya benar-benar bangga dengan anak-anak. Bukan hanya sekedar dia bisa membaca dan menulis, tapi dia tahu dari segi dia tahu aturannya. Bahwa makan harus pakai tangan kanan, bahwa masuk ke kamar mandi itu dia harus pakai kaki kiri dulu, bukan kaki kanan. Itu yang kita ajarkan di KB PAUD Nurul Faizin, bukan hanya akademisnya. Dan alhamdulillah kita kemarin murid-murid kita sudah lolos OSI, Olimpiade Sains Indonesia, tingkat provinsi, dan kemarin masuk ke tingkat nasional. Walaupun belum sampai juara di tingkat nasional, tapi itu adalah prestasi untuk anak-anak kami. Ketika ditanya, kamu gimana? Saya selalu mengajarkan
kita kenal sekarang dia berdasar kita kenal sekarang dengan IQ ya, dasar intelektual, kemudian emotional question atau kecerdasan emosi, dan juga spiritual question. Jadi tiga kecerdasan ini ayah dan bunda sekalian yang kita bangun. Jadi tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara emosi dan juga cerdas secara spiritualnya. Jadi inilah perpaduan yang insya Allah akan menghantarkan putra putri kita untuk menyongsong masa depannya. Cerdas intelektualnya, kemudian emosinya juga cerdas. Sekali tidak mudah putus asa, kalau jatuh bangkit lagi, kemudian punya empati, punya peduli terhadap sesama. Nah ini adalah kecerdasan emosi. Kemudian spiritualnya, dia cerdas, dia tahu siapa dirinya, dia adalah hamba ciptaan Allah, kemudian punya tugas untuk beribadah kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga kecerdasan yang kita bangun. Dan terima kasih atas dukungannya dan juga supportnya kepada ayah dan bunda sekalian sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan ke depannya putra-putri kita menjadi anak-anak soleh yang membahagiakan, yang menyejukkan pandangan mata kita, dan kemudian menjadi amal jariah ketika nanti kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya ayah dan bunda sekalian, kami para guru dan juga pengurus yayasan di Jakarta tidak banyak yang kami inginkan. Yang kami inginkan adalah ketika suatu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kami para guru, kemudian mereka datang kemudian menyolatkan jenazah kami. Itulah yang kami idam-idamkan, yang kami inginkan dari seluruh asatidah, seluruh pengurus yayasan di Jakarta maupun para pengurus di Rumah Nur Faizi dan juga Pak Nur Faizi. Demikian ayah dan bunda sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat sekali lagi kepada kelompok B yang telah menyelesaikan pendidikannya, dan mudah-mudahan nanti diberi kemudahan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan bagi kelompok KB dan kelompok A, mari terus semangat untuk bersama-sama kita belajar bersama KB Paul Faizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga, saya benar-benar merasa tersanjung mendapatkan undangan dari KB Nurul Faizi ini. Karena apa? Kalau boleh saya cerita, Nurul Faizi ini selalu bersandarkan kegiatannya kepada Allah, sehingga kemudahan dari awal berdirinya KB Nurul Faizi ini selalu ada jalan yang mudah, selalu ada jalan yang benar-benar di luar nalar manusia, Bu, kalau boleh saya cerita. Ketika Nurul Faizi mau mendirikan izin ya, waktu itu Bunda Ade konsultasi, Pak, kami mau mendirikan izin ke PTSP. Silakan tuh lengkapi. Biasanya PTSP itu kalau ada izin, ada lembaga yang mau minta izin untuk pendirian, selalu konsultasi dengan pihak dinas pendidikan. Konsultasi dulu, kita kunjungi dulu berdua, dari PTSP berkunjung, dari Sudin berkunjung, diputuskan layak atau enggak. Saat itu, ini benar-benar ini adalah pertolongan Allah untuk Nurul Faizi. Surat pengajuan ke PTSP diajukan tanpa ada konfirmasi dari PTSP ke Sudin Pendidikan, izinnya langsung terbit. Masya Allah. Setelah izin terbit harus ada NPSN. NPSN itu pengajuannya ke Sudin. Begitu pengajuan, biasanya itu lewat pemilih. Saat itu Pak Teddy yang mengurusi tentang NPSN nggak yakin apa benar ini Nurul Faizi ada lembaganya, jangan-jangan bodoh.
Pak Teddy tanpa izin ke pendirinya, dia diam-diam mengadakan sidang ke Nurul Faizin. Apa yang terjadi? MPSR-nya saat itu langsung jadi. Masya Allah. Benar-benar dipermudah, benar-benar dilancarkan. Yang ketiga, saat akreditasi, saat waktu itu setelah COVID atau sebelum COVID ya, Bu Ani ya? Setelah COVID itu menjelang penutupan akreditasi, Nurul Faizin juga ikut kegiatan akreditasi. Hanya hitungan persiapan setengah hari kita kumpul di PAUD UGM Kebon Manggis, dinyatakan terakreditasi dan memenuhi syarat PAUD yang berkualitas. Masya Allah, saya tampilnya mengucap alhamdulillah. Masya Allah, ini benar-benar campur tangannya Allah. Kenapa ada campur tangan Allah? Karena tadi kita dengar dari Bapak Arif, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kegiatan apapun selalu bersandarkan diri kepada Allah. Dan Al-Quran merupakan pedoman, tadi kata Bunda Adi ya. Oleh karena itu, ayah bunda jangan pernah ragu menitipkan putra putrinya di KB PAUD Nurul Faizin. Karena tadi Bapak Ketua Pembina dengan Ibu Kepala Sekolah beserta pendidik dan tenaga kependidikannya komitmen mengutamakan adab sebelum ilmu. Insya Allah itu adalah generasi yang diperlukan oleh bangsa Indonesia ketika kita memperingati Hari Proklamasi Emas tahun 2045. Oleh karena itu, hari ini pun Bu, saya hari Minggu diundang salah satu PAUD untuk acara seperti ini. Tidak bisa hadir Pak Ali, karena bertepatan dengan HUT Kota Jakarta. Saya harus ikut upacara di kegiatan tersebut. Kemarin saya juga diundang oleh salah satu PAUD, tidak bisa hadir karena ada acara yang bersamaan.
kepada Yang Maha Kuasa. Hargailah orang-orang yang menyayangi. Ayo, pasti orang tuaku senang kedatangan kalian. Kenapa kalian cemberut begitu? Aku habis ngomongin ibuku. Hah, kenapa? Ini guys, Ali habis diomeli ibunya karena dia sulit sekali menghitung dan menulis. Kita sebagai teman sedih karena tidak bisa membantu. Engkau akan berteman pahit buat melesatkan harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan sia-sia. Usah kau takut pada beras dunia. Apa nama nabimu yang agung? Wow, hebat semuanya. Sekarang tepuk tangan dulu, tepuknya begini, diputar seperti ini. Tepuknya diputar seperti Pangeran, aku kejepit pohon yang ditebang sama raksasa. Sakit sekali. Tapi katanya yang perempuan lebih hebat daripada yang laki-laki, betul atau tidak? Coba aku mau tes semangatnya teman-teman dulu. Jawab
bener nggak tahu dulu perang apa. Kalau bicara ke sana kejauhan dulu keluarga kita gimana ya? Jangan sampai hancur sebelum bom. Mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Padahal bagi anak perempuan figur bapak itu penting. Teorinya Oedipus Electra kompleks. Jadi kalau pengen anak perempuannya gak gampang digoda cowok, jangan pakai CCTV. CCTV itu ada ngasih juga, betul? Tanamkan sama anak bahwa laki-laki terbaik yang harus dipercaya hanya satu, yaitu ayahnya. Maksudnya lagunya sama anak gak mesti ngondek. Anak ayah kayak gitu juga bisa tetap dengan jiwa kelaki-lakian gitu. Panggil laki-laki dan panggilan terbaik, maka itu cara terbaik untuk mendampingi mereka masa kecil. Ayah punya figur yang sangat penting, bukan hanya mencari nafkah. Oke, setuju Bapak? Pak, kesal sama saya Pak? Kesal. Udah jangan diundang lagi biar Nur Faizin ya. Bunda-bunda yang memberikan kenang-kenangan kepada ustazah-ustazahnya sebagai bentuk terima kasih ya kepada para ustazah-ustazah yang sudah memberikan bimbingan ya. Guru terus ya dan menjadi yang barometer dari kesuksesan ya seorang negeri ya, itu terletak dari ya pendidikan di usia dininya menjadi tentunya ya mudah-mudahan ya ustazah-ustazah sekalian ya ilmunya bermanfaat menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan menjadi amal jariah juga.
mana